Bab kedua, kita tinggal kandang Lars yang dirasuki rasa kebencian dan mulai menghembuskan sindiran jahat terhadap rekan kerjanya itu ke telinga pemilik kapal. Dan mengikuti Dantes yang selepas berjalan di sepanjang Canbiere berbelok ke Rue de Noailles, kemudian memasuki sebuah rumah kecil di sisi kiri Ales de Melhan. Ia menaiki tangga gelap lalu berhenti di depan sebuah pintu kamar yang setengah terbuka. Itulah kamar tempat ayahnya tinggal. Ayah, ayah. Lelaki tua yang sedang berdiri membelakangi pintu terkejut, kemudian membalikkan badan dan lalu jatuh dalam rangkuan tangan anaknya. Tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Kenapa ayah? Ayah sakit? Tidak, tidak Edmond. Aku tidak menyangka kau akan pulang hari ini. Kegembiraan yang mendadak inilah yang... Orang-orang bilang kegembiraan tidak pernah membahayakan. Karena itu aku langsung menemui ayah. Aku sudah kembali dengan selamat dan kita akan berbahagia lagi bersama-sama. Bagus sekali anakku. Tapi bagaimana kita akan berbahagia? Apakah bermaksud tidak akan meninggalkan aku seorang diri lagi seterusnya? Coba ceritakan apa yang membuat kau segembira ini. Semoga Tuhan memaafkan diriku yang bergembira mendapat keuntungan dari kematian seseorang. Tapi aku tidak punya kekuatan untuk mencegahnya. Kapten Leclerc meninggal dan kelihatannya aku akan ditunjuk untuk menggantikannya. Bisakah ayah bayangkan? Seorang kapten dalam usia 20 tahun dengan gaji sebanyak 100 louis ditambah hak mendapat bagian dari keuntungan. Bolehkah seorang pelaut miskin semacam aku ini mengharapkan yang lebih dari itu? Benar anakku, kau beruntung sekali. Dari gaji pertama aku berniat membelikan ayah rumah kecil dengan sebuah kebun. Kenapa ayah? Ayah kelihatan tidak sehat. Tidak apa-apa. Sebentar lagi rasa sakit ini hilang, jawab orang tua itu mencoba meredakan kecemasan sang anak. Namun tubuhnya sangat lemah dan ia jatuh terkulai. Sebaiknya ayah minum anggur, ujar Edmond. Ayah menyimpannya di mana? Aku tidak butuh nak, balas orang tua itu mencoba mencegah anaknya mencari anggur. Ayah harus minum biar hangat, katakan saja ada di mana. Edmond membuka 2-3 lemari yang ada di dalam kamar itu, namun semua kosong. Tidak usah dicari Edmond, karena aku tidak punya anggur. Tidak ada anggur. Edmond terkejut. Dengan mata terbuka lebar, ia memandang silih berganti, pipi ayahnya yang cekung dan lemari yang kosong. Apakah ayah kehabisan uang? Aku tidak memerlukan apa-apa lagi sekarang karena kau sudah kembali. Tapi 3 bulan yang lalu sewaktu aku akan pergi, bukankah aku memberi ayah 200 francs? Ujar Edmond sedikit terbata-bata. Benar Edmond, tapi waktu itu kau lupa membayar utangmu kepada tetangga kita, Kedrause. Dia menagih kepadaku dan bilang akan melaporkannya kepada Monsieur Morel kalau aku tidak membayarnya. Aku khawatir laporannya bisa merugikan dirimu, karena itulah aku lunasi utang itu. Tapi utangku berjumlah 140 francs. Apakah ayah melunasinya dari uang yang 200 itu? Orang tua itu mengangguk. Dan ayah hidup selama 3 bulan cuma dengan 60 francs saja. Ya Tuhan, ampunilah aku. Sudahlah, Edmond. Yang penting kau sudah pulang dengan selamat. Ya, aku sudah pulang dengan membawa sedikit uang dan harapan akan masa depan yang cerah. Ini ayah, ambillah semua dan belilah segala sesuatu yang diperlukan. Dantes mengeluarkan semua isi dompetnya dan menaruhnya di atas meja. Selusin emas batangan 25 atau 30 francs dan beberapa uang receh lainnya. Wajah ayah Dantes menjadi cerah. Punya siapa itu? Punyaku, punya ayah, punya kita berdua. Ambillah dan belilah persediaan makanan dan tidak usah khawatir. Besok aku akan membawa lebih banyak lagi. Selain uang, aku masih punya kopi dan tembakau yang baik untuk ayah. Tapi masih di kapal. Besok akan kubawa. Kudengar langkah-langkah kaki orang menuju ke sini. Mungkin sekali itu Kadres yang mau mengucapkan selamat datang kepadamu. Orang yang lidahnya tidak sesuai dengan hatinya, Edmond menggerutu. Tapi biarlah, dia tetangga kita dan pernah berjasa kepada kita. Sesaat kemudian, Kadres memasuki rumah. Ia berusia sekitar 25 tahun. Rambut dan janggutnya hitam. Ia memegang selembar kain.
karena ia penjahit yang sedang dikerjakannya untuk membuat sebuah jas. "Kau sudah pulang, Edmond," seru Kedros dengan logat Marcels yang sangat kental. Ia tersenyum lebar memperlihatkan gigi yang putih. "Ya, aku sudah pulang dan siap melakukan apa saja untukmu sepanjang aku mampu." "Terima kasih, tapi untunglah aku tidak memerlukan apa-apa. Biasanya orang lain yang memerlukan pertolonganku." Edmond sudah akan menanggapi ucapan tetangganya itu, namun Kedros lekas-lekas melanjutkan. "Bukan kau yang kumaksud. Benar aku meminjamimu uang, tapi kalian sudah mengembalikannya, jadi di antara kita sudah selesai. Kami tidak pernah merasa selesai dengan orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kami. Meskipun kami sudah tidak berutang uang lagi, tapi kami tetap berutang budi kepada mereka." "Kenapa kau berbicara tentang itu? Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Lebih baik kita membahas kepulanganmu saja, kawan." "Aku kebetulan berjumpa dengan teman kita Danglars di pelabuhan. Dialah yang mengabariku bahwa kau sudah pulang. Dia juga bilang kau sudah mendapat tempat yang baik di hati Monsieur Morel. Sebaiknya kau tidak menolak undangannya untuk makan malam di rumahnya. Kalau seseorang ingin menjadi kapten, dia harus pandai mengambil hati pemilik kapal. Aku harap bisa menjadi kapten tanpa berbuat begitu. Kalau bisa tentu saja lebih baik. Teman-teman lamamu tentu ikut senang melihat kau berhasil maju. Dan aku tahu ada seorang lagi yang akan lebih gembira mendengar berita baik itu." "Maksudmu Mercedes?" tanya ayah Dantes. "Benar ayah." Kali ini Edmond menjawab. "Karena kita sudah bertemu dan kulihat ayah baik-baik saja dan semua keperluan sudah bisa disediakan, aku mohon izin ayah untuk menemui Mercedes." Dantes memeluk ayahnya, mengangguk kepada Kedros, kemudian beranjak pergi. Kedros masih tinggal beberapa saat, lalu berpamitan kepada ayah Edmond. Pergi ke bawah dan bertemu dengan Danglars yang sengaja menunggunya di sudut Rue Senap. "Nah," tanya Danglars, "apakah dia bilang kepadamu mengenai harapannya untuk menjadi kapten?" "Dia berbicara seakan-akan sudah menjadi kapten dan itu membuat dia menjadi sombong. Dia menawarkan jasa baiknya kepadaku seolah-olah dia orang besar." "Apakah dia masih mencintai Mercedes?" "Tergila-gila. Dia sedang dalam perjalanan ke rumah Mercedes sekarang. Kecuali kalau aku keliru, aku kira dia akan menemui hal-hal yang tidak menyenangkan dirinya." "Apa maksudmu?" "Aku tidak begitu yakin, tapi yang aku tahu setiap kali Mercedes datang ke kota, dia selalu ditemani seorang anak muda Katalan yang gagah dengan air muka memancarkan gelora cinta." "Menurutmu Dantes sekarang sedang menuju rumahnya?" tanya Danglars. "Ya, dia berangkat sesaat sebelum aku pamitan." "Kalau begitu mari kita pergi ke arah yang sama. Kita berhenti di kedai kopi La Reserve dan menunggu berita sambil minum anggur." "Siapa yang akan memberi kita berita?" "Kita akan duduk-duduk di sebelah jalan menunggu Dantes lewat dalam perjalanan pulang menuju rumah. Dari mukanya kita akan bisa tahu apa yang sudah terjadi." "Baiklah," sahut Kedros. "Tapi kau yang membayar anggur itu bukan?" "Sudah pasti," jawab Danglars. Kedua teman itu bergegas pergi.